Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada baiknya ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan Anggi, dipimpin doa. Ayo, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelas hari ini siapa yang tidak hadir? Yang nggak hadir ada Mia, Bu. Kita doakan sama-sama ya supaya Mia minggu depan bisa hadir di kelas biar mengikuti pelajaran sama-sama bareng kita. Oke, untuk pelajaran hari ini Ibu akan membahas materi tentang Indonesia pada masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi persiapan yang dilakukan untuk kemerdekaan Indonesia, siapa saja tokoh yang turut serta dalam kemerdekaan Indonesia, peristiwa Rengas Dengklok, perumusan teks proklamasi kemerdekaan, dan sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi, ada yang tahu, ada yang masih ingat nggak berapa tanggal kemerdekaan Indonesia? Ya, silakan. 17 Agustus Ya, bagus sekali. Dipimpin oleh siapa pada saat itu, Sekar? Ya, Soekarno. Ya, pintar. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke materi. Sebenarnya ketika Jepang menduduki Indonesia, Jepang sedang dalam keadaan Perang Dunia Kedua melawan Sekutu. Kemudian pada akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu persatu daerah jajahannya pun jatuh ke tangan pasukan Sekutu. Jepang mencari dukungan kepada bangsa Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso memberikan kemerdekaan kepada Jepang di depan parlemen Jepang dengan tujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Yang selanjutnya yaitu untuk merealisir janjinya, Jepang membentuk dua badan. Ada yang tahu badan apa saja yang dibentuk oleh Jepang pada saat itu? Yang tahu boleh angkat tangan? Iya, betul sekali. Yang pertama yaitu Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Ada lagi? Satu lagi apa? PPKI. Ya, benar sekali. Satu lagi yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kita akan membahas BPUPKI terlebih dahulu. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan dalam bahasa Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai, dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jepang dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI sendiri terdiri dari 63 orang dengan tujuan utamanya yaitu menyusun konsep dasar negara Indonesia. Siapa yang tahu ketua dari BPUPKI? Iya, benar sekali. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Wediodiningrat. Dalam aktivitasnya, BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Ada yang mau bantu Ibu membacakan yang di depan ini? Ya, silakan Anggi. Yang sidang pertama ya, Bu? Iya. Sidang pertama itu membahas tentang perumusan dasar negara Indonesia Merdeka yaitu oleh Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Oke, terima kasih Anggi. Jadi pada saat sidang pertama ada 3 tokoh yang memberikan usulan mengenai dasar negara Indonesia yaitu Mr. Muhammad Yamin dan Mr. Supomo serta Insinyur Soekarno. Dari ketiga tokoh ini, yang usulannya diterima oleh peserta sidang pada saat itu yaitu usulan dari Insinyur Soekarno. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 dibentuklah panitia 9 untuk menyempurnakan
konsep dasar negara Indonesia yang dikenal dengan Pancasila. Ada yang tahu 1 Juni diperingati sebagai hari apa? Ya, pintar sekali. Kemudian untuk sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, yaitu membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang ini juga membentuk negara Indonesia, yaitu Republik. Selanjutnya membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah selesai dari tugasnya. Kemudian di tanggal yang sama pula dibentuklah PPKI untuk melanjutkan kegiatan atau tugas dari BPUPKI. Nah, selanjutnya ada PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Siapa ketua dan wakil ketua dari PPKI? Ada yang tahu? Iya, betul sekali Elizabeth. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Tugas utama dari PPKI sendiri adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas terkait peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok diawali oleh peristiwa menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Mendengar kekalahan tersebut, para golongan muda yakni Hoirul Saleh, Sukarni, dan Wikana mendesak Insinyur Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan saat itu juga. Namun, para golongan tua tidak ingin terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan. Terjadinya perdebatan itu, kemudian pada tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mendesak Soekarno agar segera memerdekakan Indonesia dan agar terhindar dari pengaruh Jepang. Kemudian pada sore harinya, setelah terjadi perdebatan, akhirnya diputuskan bahwa Insinyur Soekarno harus dipulangkan ke Jakarta dengan maksud mempercepat perumusan atau mendiskusikan naskah proklamasi. Kemudian pada malam harinya, pukul 2 dini hari, Insinyur Soekarno tiba di Jakarta dan merumuskan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol dan ditemani oleh kedua rekannya yaitu Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Kenapa di rumah Laksamana Maeda? Karena rumah Laksamana Maeda dianggap aman dari pengaruh militer Jepang dan juga Laksamana Maeda dianggap bersimpati kepada rakyat Indonesia karena rakyat Indonesia sangat berjuang untuk mencapai kemerdekaannya. Keesokan paginya, tepat pukul 10 pagi, Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kemudian dilanjutkan dengan pidato singkat dari Insinyur Soekarno dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Fatmawati. Nah, dari sinilah sudah banyak nih menyebar informasi terkait kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah, sehingga rakyat pun menyambut dengan penuh rasa syukur. Di sini Ibu punya teks proklamasi yang pada waktu itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Ada yang mau bantu Ibu membacakan? Yang nggak kelihatan boleh maju ke depan untuk membacakan. Ayo, siapa yang mau? Indri, silakan maju ke depan. Ya, Bu. Di sini ya, Bu ya? Iya, silakan. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya, terima kasih yang diberikan tepuk tangan. Oke, dari penjelasan
penjelasan yang Ibu udah sampaikan sebelumnya, adakah yang ingin ditanyakan atau ada yang bingung? Sudah jelas. Enggak ya, sudah jelas berarti ya. Selanjutnya, Ibu ada games nih. Sebelum kita masuk ke diskusi, Ibu punya games untuk kalian. Nanti akan ada hadiah. Ibu di sini punya beberapa tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan. Boleh bantu tolong Bu. Di sini Ibu punya beberapa tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan dan ada tugas-tugasnya. Namun ini acak ya. Kalian boleh maju untuk menyusun dan menyamakan nih tugasnya udah sesuai belum sama tokohnya. Ada yang mau maju ke depan? Coba maju ke depan. Ya, Elizabeth silakan. Silakan pilih tugas-tugasnya, bebas mau milih yang mana aja. Nanti langsung ditempelin sesuai dengan tokoh-tokohnya. Apakah jawaban Elizabeth benar? Benar. Ini siapa nama tokohnya? Fatma. Ya, bagus, pintar sekali. Kemudian ada yang mau maju lagi, maju ke depan. Coba jawab, silakan nanti. Nah, sekarang jawaban Anggi, apakah benar? Ada yang tahu ini siapa? Juru ketik naskah proklamasi. Iya, pintar sekali. Kemudian selanjutnya ada yang mau maju lagi? Silakan Indri. Saya merasa sebagai Apakah benar jawaban dari Indri? Benar. Siapa? Ada yang tahu nggak siapa tokoh ini? Laksamana Maeda. Iya, benar sekali. Jadi Laksamana Maeda yaitu seorang perwira tinggi Jepang yang meminjamkan tempatnya untuk menjadi tempat penyusunan naskah proklamasi. Ada yang mau coba lagi? 2 orang lagi, silakan maju barengan aja. Karena ini sisa 2, jadi kalian hanya bisa menebak antara 2 ini. Yang benar yang mana? Ayo si Fani dan Sekar. Jawaban Nasifani dulu nih, apakah benar jawabannya? Betul. Iya, jadi yang ini merupakan Latif Endraningrat yang merupakan seorang pengibar bendera merah putih. Kemudian yang ini Yesus Soekarno, benar tugasnya? Betul. Ya, jadi Yesus Soekarno menyusun serta menandatangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Nah, Ibu punya hadiah untuk yang sudah maju ke depan. Tapi hadiahnya langsung disimpan ya di dalam tas. Makasih Bu. Iya, silakan kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Oke, tadi kita udah main games nih. Sekarang Ibu mau mengadakan diskusi kelompok. Berikut adalah kelompok-kelompoknya. Nih, silakan kalian lihat. Ibu akan bagikan kertasnya, kerjakan dengan kelompok kalian dalam waktu 15 menit. Apakah cukup? Cukup. Ibu bagikan sekarang ya. Anggi Saputri mana Anggi Saputri? Bu yang ini, Bu yang ini. Serius? Ini udah malam.
anak-anak? Sudah, Bu. Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Jadi dari perwakilan kelompoknya boleh dibacakan hasil diskusi kalian. Dari kelompok 1 dulu ya. Silakan. Oke, Bu. Kelompok Ya, silakan Anggi. hasil diskusi kelompok kami untuk hasil sidang PPKI pertama, kedua, dan 3. Yang pertama ini PPKI berhasil mengadakan sidang pertama pada tanggal 18 Agustus Lanjut. dengan mengesahkan beberapa hal, yakni mengesahkan rancangan UUD 1945, pengangkatan Insinyur Soekarno menjadi presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta menjadi wakil, lalu dibentuknya Komite Nasional. Lalu sidang kedua 19 Agustus 1945. Yang pertama ini PPKI memutuskan untuk membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, lalu membentuk komite nasional daerah di tiap-tiap provinsi dan pembentukan departemen yang terbagi menjadi 12 bagian beserta menteri-menterinya yang akan membantu. Lalu sidang ketiga 22 Agustus 1945 yaitu pembentukan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat untuk tujuan pemilu. Kemudian dibentuknya Partai Nasional Indonesia atau PNI, lalu pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR mencakup bekas anggota PETA, Keiho, Kei Satsutai atau Polisi, Seinendan, Kei Bodan, KNIL, dan Laskar Rakyat. Oke, bagus jawaban dari Anggi. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2, ada yang mau mencoba memaparkan hasilnya? Silakan Indri. Baik, untuk hasil kelompok 2, yakni peristiwa yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan oleh rakyat beserta para tokoh dengan cara peperangan ataupun perundingan. Pertempuran setelah proklamasi kemerdekaan terjadi di beberapa daerah sebagai berikut. Pertama, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran 10 November di Surabaya, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, Puputan Margarana, pertempuran Medan Area, dan serangan umum 1 Maret tahun 49. Di samping itu, para tokoh Indonesia juga melakukan perjuangan dengan cara mengupayakan diplomasi atau perundingan. Berikut beberapa perundingan yang dilakukan. Yang pertama, perundingan Linggarjati atau perundingan Cirebon, suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, perundingan Renville, yaitu perundingan untuk mengupayakan menyelesaikan perselisihan yang terjadi selepas perundingan Linggarjati. Yang ketiga, konferensi Meja Bundar. Tujuannya dari konferensi ini adalah untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia Belanda sekaligus memperoleh pengakuan kedaulatan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Ya, bagus Indri dari perwakilan kelompok 2. Silakan beri aplaus untuk Indri. Kemudian untuk kelompok 3, silakan. Untuk sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan itu ada 2, Bu. Yang Iya. pertama, rapat raksasa di lapangan Ikada, yaitu rakyat Indonesia baik di pusat maupun daerah pada umumnya melakukan aksi-aksi yang mendukung diproklamasinya kemerdekaan Indonesia. Para pemuda yang dipelopori Komite Fun Aksi Menteng 31 menghendaki agar para pemimpin perjuangan kemerdekaan mau bertemu dengan rakyat. Lalu yang kedua, tanggapan di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan, yang mana berita proklamasi segera menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Yang pekik merdeka mewarnai salam masyarakat Indonesia di setiap gang, pasar, lembaga pendidikan, dan berbagai tempat umum lainnya. Oke, tepuk tangan untuk Fikra dari perwakilan kelompok 3. Oke, hasil diskusinya nanti boleh dikumpulkan ya. Jadi sekarang materi hari ini sudah selesai. Ada yang mau memberikan Ibu kesimpulan dari apa yang sudah dipelajari hari ini? Silakan Anggi. Kesimpulannya, masa kemerdekaan Indonesia adalah puncak perjuangan bangsa dalam menghadapi berbagai ketidakadilan yang telah lama berlangsung di Nusantara. Proses kemerdekaan ini tidaklah mudah dan singkat. Berbagai pergolakan terjadi dalam berbagai bidang. Proklamasi kemerdekaan Indonesia juga menjadi puncak perjuangan bangsa untuk mendapatkan hak sebagai bangsa yang merdeka dan tidak ditindas oleh negara lain serta memiliki kedudukan yang sederajat. Ya benar, jadi kesimpulan dari Anggi, jadi bangsa Indonesia itu sudah lama sekali mengalami penjajahan. Nah, akibat dari penjajahan itu sudah ada rasa penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga muncullah terdorong masyarakat untuk membebaskan diri dari belenggu penjajah. Namun terbentuknya NKRI juga tidak hanya sekedar pembacaan proklamasi. Mereka juga harus melewati beberapa rintangan dan peristiwa, mulai dari
gerakan diplomasi, dan perjuangan atau gerakan senjata. Oke, untuk pertemuan minggu depan, Ibu ada tugas individu yang dapat kalian kerjakan di rumah, yaitu tugasnya kalian cari tokoh salah satu tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan. Jangan sama dengan temannya ya. Kemudian buatlah biografi singkat serta tuliskan nilai luhur yang kalian dapat dari tokoh tersebut. Untuk pertemuan minggu depan juga kita akan membahas materi tentang Indonesia pada masa parlementer. Jadi kalian pelajari di rumah ya. Ya, Bu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini yang telah aktif dalam kegiatan belajar. Semoga kalian tetap semangat dan diberikan kesehatan agar dapat belajar lagi lebih aktif di pertemuan selanjutnya. Sebelum Ibu menutup kelas hari ini, silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu. Oke, siap. Berdoa. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Sampai ketemu minggu depan ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Silakan temannya, mungkin ada yang menanggapi dulu. Boleh masukkan. Ada? Ayo. Nggak apa-apa masukkan kan, bukan untuk. Nggak ada, Pak. Udah kayak guru banget performance-nya. Terima kasih, Bu. Performance ya. Emang agak lemas ya, mungkin saya malam aja puasa ya. Iya. Ajar lo aja kan lemas banget. Iya. Padahal sahur udah nambah. Mungkin maghrib. Tadi kan dia juga media kan, selain ini ada yang lain. Terus apa yang kelupaan apa Pak Jaro? Yang kelupaan apa? Tapi kamu kalau misalnya maju nanti beneran ngajar ngasih oleh-olehnya banyak begitu nanti apa siswanya nagih-nagih terus. Kalau ngasih tuh satu biji aja enggak, dia satu bungkus isinya banyak kayaknya. Iya, Apa itu? Snack ini, Pak. Oh, Tapi